بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير أنام العربي خير أنام العربي أهلا وسهلا بالنبي 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 خير أنام العربي خير أنام العربي Muhammad online bagus live langsung kalau sinyal kalau udah bagus tahu ya cukup on air ya live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, wabil khusus afina billah Kiai Miftahul Mujib beserta ibu dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Falahul Muttaqin Al-Mukarram Bapak Kiai Fathur Rahim, juga para bapak-bapak Kiai yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati para sesepuh, bapak-bapak pejabat pemerintah sipil TNI maupun Polri, khususnya Bapak Kepala Islam Bali beserta perangkatnya yang saya hormati, para tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat rahimahumullah. Juga tidak lupa kepada rekan-rekan dari Partai Nusa yang saya cintai, barisan hitam mudah-mudahan membawa keberkahan baik dunia maupun akhirat, Allahumma amin. Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada keterlambatan karena memang tidak saya sengaja. Al-insan bitaqdir wallahu bitakdir. Manusia hanya bisa berencana, yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berangkat dari rumah jam 5 pagi, terbang jam 9.30 menit, tapi mengalami perubahan 3 kali. Sampai di Jambi tadi jam 5, sebelumnya terus mau ke Falahul Muttaqin, tapi ternyata kopernya tidak terkirim ke Jambi tapi dikirim ke Medan. Harus nunggu pesawat yang dari Medan ke Jambi dulu, padahal itu jam 7 waktunya sudah nggak cukup. Akhirnya saya cabut dengan segala keterbatasan yang ada, terpaksa saya pakai bajunya Gus Mujib, tapi sama. Tapi ini berbeda, ukurannya sudah sama karena pesannya juga sama. Karena bagian-bagian semua ada di dalam koper yang terkirim ke Medan. Jadi belum mandi, belum apa-apa, nggak apa-apa ya. Dan sahabat-sahabat yang saya hormati, ada Pak Sandang, Mbak Sarti, ini rambut enggak ini? Belum. Jadi dulu ikut
ziarah haji pada tahun 2011 ini. Pak Sandang ada Pak Pangan nggak ini? Lu kan biasanya Sandang, Pangan. Kalau dua-duanya itu nggak ada salah satu, milih yang mana dulu kira-kira? Orang nggak pakai pakaian insya Allah nggak mati ya. Kalau nggak makan. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini diadakan peringatan Isra dan Mi'raj Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap tahun sudah diperingati. Mungkin maaf kalau saya tidak bisa menjelaskan secara detail tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi yang paling penting hasil daripada Isra dan Mi'raj itu yang perlu kita tidak lanjuti, dan ada kelebihan yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa ini? Apa? Allahumma ij'al sumya rahmatin amin wa la taj'al sumya azabin amin. Ya Allah, jadikanlah siraman ini siraman rahmat, jangan kau jadikan siraman ini menjadi siraman siksa. Allahumma kita hanya sekadar menerima, semua yang menentukan Allah Subhanahu. Hujan ini diminta enggak? Enggak. Diminta enggak? Kenapa diberikan banyak yang mengeluh? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Manusia diciptakan oleh Allah serba mengeluh. Kalau diberi ujian rata-rata mengeluh. Kalau bahasa Jawa ngersu, bener enggak? Memberi nikmat. Banyak manusia yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan, banyak yang berhasil. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, banyak yang gagal. Allah kalau mengabulkan doa hambanya, ini fi waqti yuridu, di waktu yang dikehendaki oleh Allah, bukan di waktu yang dikehendaki oleh manusia. Kalau manusia maunya pagi minta, sore diberi, betul? Siang minta, malam di, itu mau tidak sama dengan kemauan manusia. Yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah, atau sebaliknya, yang jelek menurut manusia belum tentu jelek menurut Allah. Jadi apa yang diberikan kita syukuri, alhamdulillah. Diberi hujan minta panas, diberi panas minta. Biasanya enggak hujan, mau ada pengajian kok ya. Temanya berubah bos gara-gara hujan ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa kelebihan yang diberikan kepada umat Muhammad yang belum diberikan kepada umat-umat sebelumnya? Allah berfirman langsung kepada Nabi kita Muhammad, sudah dapat pahala satu. Kalau bisa mengamalkan, kutibat lahu asran, dilipat gandakan menjadi 10. Besok malam insya Allah saya mau ngaji di Parit. Niat betul gak? Niat betul gak? Sudah dapat pahala 1, meskipun di sini cuma ngantuk.
Loh, tapi kemarin kan sudah niat mau niat ngaji, tapi ternyata di sini cuma ngomong saja, tidak apa-apa, sudah dapat pahala satu. Tapi kok dipraktekkan sesuai dengan niatnya, maka pahalanya dapat 10. Ibu-ibu pilih yang 10 atau yang 1? 10 apa yang 1? Diam dulu. Niat mau ngaji sampai sini hanya mainan HP saja tidak apa-apa. Loh, kan sudah niat baik. Maka mulai sekarang saya ngajak tingkatkan niat baik ini. Setuju? Setuju? Setuju nggak? Mari dipraktekkan besok kalau ada dana mau membangun masjid, mau membangun madrasah diniyah, mau membangun pesantren atau lembaga pendidikan agama atau santunan pada anak-anak yatim, mulai sekarang tingkatkan. Saya minimal mau menyumbang 1 juta, sanggup? Kantongi. Loh, artinya kalau meningkatkan niatnya saja nggak mau, nggak bisa, kapan bisa berubah? Paham? Saya mau niat kalau nanti sawitnya panen minimal saya 10 juta, sanggup? Loh, maksudnya nanti pada pelaksanaannya nggak bisa memberi 10 juta, sudah dapat pahala 10 juta ketika niat. Tapi nggak boleh direka. Pokoknya yang penting niatnya yang banyak. Nanti kalau pelaksanaan apa urusan? Itu tidak boleh kalau begitu. Paham? Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab. Kalau niat jelek sampai pada waktunya tidak dilaksanakan, maka tidak dicatat apa-apa, tidak dosa. Kalau dilaksanakan, dilakukan, dosanya ya cuma 1 sesuai dengan perbuatannya. Alhamdulillah. Lumayan kan? Besok hari Jumat aku mau berangkat akhir, mau pulang duluan, ngambil sandal yang paling baik. Sampai pada waktunya tidak jadi ngambil, tidak dosa. Tapi kalau ngambil dosanya cuma 1 itu, kan lumayan. Betul? Jangan. Sabar-sabar Pak, sudah. Ini sampai di harus sendiri nanti sampai di titik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kelebihan ini kita syukuri, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma termasuk adik-adik yang dari Akademi Penerbangan ini kan penerbang semua kan? Kalau ditanya rumahnya mana Mas? Saya Pak. Tugas di mana? Saya di penerbangan. Nah, kamu di mana? Saya juga. Saya di pertambangan. Jualan tambang itu kan pertambangan. Kalau orang Jawa atau dadu, kan pertambangan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan adik-adik ini menjadi adik-adik yang pecinta sholawat. Amin. Mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Saya senang suaranya bagus-bagus tadi. Coba lagi. Ya Imam Rusli ya sanadi hada babullahi mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati
Ya Rasulullah khudh biyadi. Ayo. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa عافة يا جيرة العالمين. Ayo, ya Rasulullah salamun alaik. Ada goyangnya, punya kaku. عبدا يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول عليك. Hasil daripada Isra dan Mi'raj Nabi adalah menerima perintah yang dulu diperintahkan berapa awalnya? 50. Nabi menerima enggak? Enggak menerima. Kalau nabinya dari Pare enggak. Loh, Nabi tidak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh Allah. Di dalam hadis diriwayatkan ketika bertemu Nabi Musa sholat 50 waktu. Berapa? 50 waktu. Ini untuk kamu pribadi apa dengan umatmu termasuk orang Sungai Gelap? Semua. Irji' ila rabbik fas'alhu takhfif fa inna ummataka la tuqiqu dzalik wa inni qad balagtu bani Israil. Kembalilah, minta keringanan kepada Allah. Saya sudah mencoba, umatku lebih kuat, lebih perkasa, lebih hebat, lebih panjang umur. Gak kuat, apalagi umatmu yang kecil-kecil ngantuk. Nabi Isa gak mengatakan ngantukan, tapi umat Muhammad ada yang ngantukan gak? Ada yang malas gak? Terlena pekerjaan sehingga nggak sholat ada nggak? Alhamdulillah ternyata komplit di balik ini semuanya apa-apa. Alhamdulillah. Loh, mari yang 5 waktu ya meskipun baru sebisanya nanti menyusul. Khusyuk nanti. Khusyuk itu sulit Pak. Yang penting mau menjalankan lebih dulu. Orang yang bisa merasakan nikmatnya sate ini bukan orang yang pintar masak sate. Orang yang bisa merasakan nikmatnya rendang bukan orang yang pintar masak rendang, tapi orang yang memakan. Orang yang bisa merasakan nikmatnya ibadah termasuk sholat bukan orang yang pintar sholat, tapi orang yang rajin menjalankan. Mudah-mudahan tambah rajin ya Bumi. Amin. Paling rutin, paling semangat kalau ngaji, nggak di mana-mana di Jawa, di Sumatera pasti ibu-ibu. Betul? Sergap tapi nggak mau dengar. Itu di sana, bukan di sini. Di sini parah. Nggak apa-apa Bu, meskipun nggak mudeng, yang penting sudah haji.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini, hikmahnya nanti kita bisa menjadi orang yang beruntung. Allahumma amin. Kepingin untung enggak? Dunia apa akhirat? Dua-duanya. Kalau suruh milih salah satu yang akan diberikan cuma satu, milih dunia apa akhirat? Ini kayak laki-laki yang berat kayaknya. Loh, dunia nggak apa-apa kalau dunia untuk kebaikan, akhirat karena doanya gimana? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Di situ fil akhirati hasanah dulu apa fid dunya dulu? Berarti dunianya ciptakan menjadi dunia yang baik untuk mencapai kebahagiaan akhirat yang lebih, menjadi orang yang berhasil baik, menjadi orang yang kaya silahkan, tidak dilarang, cuma kecintaannya kepada dunia jangan sampai melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah. Kenapa? Cinta dunia itu ada batasnya. Kepingin jadi apa? Pangkat tertinggi di Indonesia ini apa kira-kira? Jenderal. Pak Sambu. Enggak. Jenderal. Ini ada akarnya. Atasannya enggak? Pangkat tertinggi di dunia ini almarhum. Udah, tinggal milih mau almarhum atau mau almal'un. Tapi jabatan tertinggi di dunia itu hanya itu. Udah, Anda suka apa di dunia pasti ada batasnya. Yang kaya raya semua ada, semua punya, tinggal memilih. Kamu yang mati meninggalkan dunia lebih dulu, atau dunia mau habis karena dirampok atau bangkrut, pilih. Pasti ada batasnya. Jenderal sampai bintang berapa? 4. Sudah nggak ada. Anda suka memakan yang enak? Suka? Berapa tahun? Yang suka peyek, yang suka kacang, coba kalau sudah nggak punya gigi nikmat, masa makan peyek kok dimut. Jadi ada batasnya di dunia ini. Mau suami istri yang cantik, yang ganteng juga ada waktu. Mau berbusana yang rapi kayak apapun ada waktunya. Orang berbusana paling puncaknya itu di mana? Waktu jadi pengantin, pakaian raja pun masih dipakai. Itu kan pakaian mahkota kebesaran. Pakaian raja dan ratu pun sampai tapi hanya berapa lama? Berapa? Nggak sampai 2 jam kembalikan, nanti totalan. Hitung-hitungan itu. Udah, sekarang gini, karena periasnya itu baik sama kalian, berhubung tidak padat jadwalnya, dipinjamkan kepada kalian. Udah, karena dalam 1 minggu ini nggak saya pakai, silahkan kamu pakai. Coba nanti ke pasar dipakai sendiri, udah coba. Pantes nggak? Kalau tinggi rumah, loh, jadi semua ini terbatas. Yang nggak ada batasnya itu cinta kepada Allah dan Rasul. Nah, kalau mati, justru mati itu awal perjumpaan dengan yang maha dicintai. Siapa? Allah dan Rasul. Mudah-mudahan
menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu. Tahu takwa enggak? Apa? Kok takut istri tua? Pak, jenengan tahu nggak orang takwa ini? Kalau kalimatnya sudah sering kalian baca, bahkan mungkin sudah di bibir ini sudah licin karena paham, setiap tahlilan pasti selalu dibaca. Bareng, mari. Alif Lam Mim. Bisa nggak ini? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ciri-cirinya ada 5. Ada berapa? 1. Orang yang takwa kepada Allah itu yang bagaimana? Sering mendengar dari fatwa para ulama, al-imtithalu li awamiri wajtinabu an nawahi. Orang yang bisa menjalankan semua perintah Allah dan orang yang bisa menjauhi larangan. Ada nggak kira-kira? Orang Sungai Genang ada yang bisa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah? Nggak bisa, malaikat pun protes. Orang-orang yang beriman kepada barang atau sesuatu yang gaib. Gaib itu apa? Sesuatu yang tidak terlihat. Contohnya apa? Mereka jin, terus surga, gitu, neraka, malaikat itu gaib enggak? Alladzina yu'minuna bil ghaibi ay yu'minuna billah. Hanya Allah yang tidak bisa kita lihat dengan mata, karena Allah tidak bisa diumpamakan dengan apapun, karena laisa kamitslihi syai'. Selagi masih bisa digambarkan di dalam angan-angan atau pikiran manusia, itu bukan Allah. Dan terus gimana? Loh, karena Allah itu memang zat yang maha empuh. Loh, kalau ada orang yang katanya bisa menemukan Allah, bisa melihat Allah, mustahil. Tapi kalau orang yang tidak tahu juga mustahil. Ini sedikit-sedikit mengaji masalah tauhid. Malaikat terlihat gak? Hah? Terlihat. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, katamu enggak? Katamu berarti baik enggak? Enggak. Besok orang-orang Sungai Gelap bisa masuk surga, amin. Kira-kira masuk surga itu melihat enggak? Melihat berarti baik enggak? Enggak. Kira-kira ada yang masuk neraka enggak? Enggak, gitu aja. Enggak, gitu. Allahumma. Kalau ada yang masuk kira-kira bisa melihat enggak? Bisa. Gaib ini penjabarannya adalah sebuah konsep. Punya angan-angan, punya cita-cita yang baik, punya imajinasi, ini gaib. Punya planning, punya platform.
Orang mau membuat bangunan modelnya begini seperti ini itu bisa dilihat nggak ketika masih dalam angan-angan? Nggak bisa dilihat ketika sudah terwujud minimal di dalam gambar. Allah pun menghendaki sesuatu tidak langsung tiba-tiba. Kalau orang Jawa katakan ujuk-ujuk, enggak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu fayakunnya setelah apa? Kun. Berarti kun itu kata siapa? Allah. Berarti gue ini termasuk orang yang punya cita-cita yang baik, positive thinking, nggak pernah punya suudzon dengan orang-orang lain, kecuali baik prasangka kepada sesama manusia. Ini baik. Kemudian yang nomor 2, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Apa ini? Orang yang mendirikan sholat. Tapi tidak cukup itu, hanya itu saja. Artinya penjabarannya bisa luas. Wa yuqimunas shalah termasuk orang yang bisa berinteraksi secara intensif dengan lingkungan, dengan alam, dengan sesama makhluk. Karena sholat ini bukan tujuan. Pak, Bu, sholat itu tujuan bukan? Hadisnya yang jelas. Hadisnya gimana? Ayo. As-salatu imadu faman apa? Faman aqamaha faqad wa man tarakaha faqad hadamati. Salat ini menjadi tiangnya salat. Siapa yang mendirikan salat sama dengan menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan salat berarti merobohkan agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salat ini bukan tujuan, tapi ini sebuah proses. Karena salat itu tidak bisa dilihat. Bu, jangan pernah melihat salat itu seperti apa? Siapa yang pernah tahu melihat sholat? Sholat nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu orang yang menjalankan sholat. Zakat bisa dilihat tidak? Tidak. Zakat itu bisa dilihat ketika muzaki dan mustahiknya sudah yadab yadin, ada memberi dan menerima, itu baru bisa dilihat. Selama masih dalam konsep itu belum bisa dilihat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memang di dalam sholat ada perintah supaya kita bisa khusyuk. Tapi arti khusyuk itu bukan semata-mata hanya bersifat vertikal hanya kepada Allah, tapi mampu menerjemahkan dalam perilaku sehari. Karena beritanya apa? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal sesungguhnya sholat ini bisa mencegah dari hal yang kecil dan bukan. Ada orang yang sholatnya rajin tapi masih jahat enggak? Ada orang yang sholatnya khusyuk tapi masih korupsi, ada enggak? Ada orang yang jamaahnya rutin, ya Allah, tapi pelit, ada enggak? Enggak. Loh, khusyuk ini karena bukan ekspresi, Pak. Rata-rata menganggap kalau khusyuk itu di mana?
menunduk mata terpejam gitu. Enggak, kalau hanya khusyuk itu hatinya yakin dan pasrah total kepada Allah. Kalau belum bisa, diimbangi dengan perilaku-perilaku yang bersifat positif, itu bisa disebut khusyuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, orang kalau rajin sholat berjamaah 5 waktu, ini pasti ada interaksi dengan tetangga. Sehari minimal berapa kali? Bisa 5 kali. Tahu kabarnya sini, yang sini tahu kabarnya yang sana. Tapi kalau tidak pernah mau berjamaah, ini sulit untuk mau berinteraksi. Dan sholat ini pada hakikatnya membuat atau menciptakan kesetaraan, melebur kesombongan. Percaya nggak? Di sini ada orang kaya nggak? Banyak. Orang kaya datangnya ke masjid didahului yang miskin, kira-kira marah nggak? Enggak. Yang miskin duduk dengan orang yang kaya di dalam masjid, minder nggak? Enggak. Sebetulnya sholat seperti itu, melebur kesombongan, membuat kesetaraan. Yang kaya dihadapin bokongnya yang miskin karena kedahuluan, nggak marah kok. Atau yang bisa menyumbang masjid sampai 90% lalu digaris pokoknya soft ini nggak boleh kalau bukan saya, bisa begitu? Enggak. Oh, ini esensi dari sholat yang harus kita lakukan setiap hari. Insya Allah. Dalam barisan ada perintah sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Rapatkan barisanmu, luruskan barisanmu. Kalau nggak rapat katanya nanti di sela-selanya ada orang hidup, berkeluarga, berumah tangga. Kalau rapat baik enggak? Nah, sebetulnya di sini ini, ya Allah, ketika berjamaah imam dengan makmum harus akur, percaya enggak? Makmumnya lagi marah dengan imamnya, apa bisa dilampiaskan di dalam sholat? Subhanal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa yang kami enggak akur. Kira-kira ada nggak orang yang rutin jamaah tapi dengan tetangganya nggak akur? Ada nggak? Di sini juga ada. Orangnya datang, duduk di kursi mana? Loh, kalau kita belum bisa khusyuk kepada Allah, tapi esensi arti sholat ini kita lakukan. Jangan kita hanya bangga kalau sholatnya sudah khusyuk sampai jidatnya hitam. Itu bukan athari sujud. Bando ireng itu bukan athari sujud. Athari sujud itu terlihat dalam perilaku, bukan terlihat pada jidat. Bijeke oleh ireng. Oh, coba lantainya yang jelek juga. Kira coba hitam. Betul enggak? Oh, agama itu enggak sulit. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Kita jangan terlalu fanatik. Yang penting kita bisa berinteraksi dengan sesama, dengan tetangga, husnul billah wa bi'ibadi, punya prasangka baik terhadap Allah.
dan terhadap hambanya Allah. Pak, Bu, anggota badan yang paling terhormat itu apa? Apa? Das ngawur. Ya bener, tapi kan begitu loh. Das belakon. Ini dikatakan terhormat itu antar sesama manusia. Padahal orang itu kalau sudah sholat takbir Allahu Akbar, Allah Maha, kita itu kecil, tidak ada nilainya sama sekali. Puncak kehinaan manusia ketika kita mau sujud. Ternyata coba jidatnya presiden dengan jidatnya tukang ngamen tinggi mana ketika bersujud? Jidat kiai dengan santri dengan kuli tinggi mana? Jidat tentara, polisi, pejabat rakyat tinggi mana ketika sujud? Sama. Manusia asalnya dari tanah akan kembali lagi kepada tanah. Maka rendah dirilah kamu, jangan sombong. Ternyata kedudukan kepalamu sama dengan telapak kakimu di hadapan Allah. Dengan pantatnya, bokongnya masih tinggi, itu masih lumayan. Jidat kamu dengan jalannya TA1 apa? Tinggi mana? Jidat kamu dengan lubang TA1 tinggi mana? Tinggi TA1-nya itu kosong. Paham? Mudah-mudahan nanti sholatnya tambah baik, tambah rukun dengan tetangga, tambah positif thinking dengan sesama manusia. Allahumma amin. Ya Allah. Coba kalau kalian ingat duduk di antara dua sujud, apa yang kamu baca? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Berapa kalimat? 8. Apa enggak artinya? Ini kan kebangetan sebetulnya. Kira-kira sebodoh-bodohnya orang Sungai Gendang, setiap kalimat ini artinya dihafalkan 1 tahun, hafal enggak? Rabbighfirli, ampunilah dosaku. Ini hanya 8 tahun, masa umur 60 belum tahu sama? Udah gak apa-apa, udah. Loh, kalau kamu belum bisa, artinya minimal sehabis sholat kamu bisa mempraktikkan. Rabbighfirli, ampunilah dosa. Minta ampun kepada siapa? Berarti di luar sholat kamu mudah mengampuni dosa orang. Oh, warhamni, sayangilah aku. Di luar sholat kita sayang kepada orang lain, kepada sesama manusia, kepada semua makhluk. Jangan saling membenci. Wajburni, tutupilah kekuranganku, tutupilah aibku, tutupilah cacatku. Bisa ditutup enggak? Kalau minta ditutup berarti setelah sholat mudahlah menutup aib orang lain. Wirid dan enggak telat pas gue sampai meling dan sholat riba. Ada enggak? Subuh kalau belum duha
belum keluar dari masjid, rampung gelendeng. Loh, kepingin ditutup aibnya oleh Allah enggak? Man satara uyuba akhihi satarallahu ayubahu yaumal qiyamah. Siapa yang mau menutupi aibnya saudara, kelak di hari kiamat akan ditutup oleh Allah. Allahumma. Siapa yang enggak punya aib? Semua manusia punya aib, termasuk yang ngomong. Ayo yang keras. Loh, coba ngacung siapa yang tidak punya aib? Tidak ada. Sekalipun jelek biar itu urusan kepada Allah. Urusan kita harus sama-sama baik. Sampai Allah berfirman, qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, ajibtu liman istaghala bi uyubin nas wa huwa ghafilun an uyubi nafsi. Aku heran kepada orang yang hari-harinya hanya mencari aibnya orang lain terus, sementara dia sampai lupa tidak pernah mencari aibnya diri. Ada enggak? Datang enggak? Pakai seragam enggak? Oh, terus pakai kacamata. Loh, ini jangan mencari aibnya orang lain. Sebaik-baiknya orang, walaupun sedikit pasti ada jelek, tapi sejelek-jeleknya orang meskipun sedikit pasti ada baiknya. Mari kita mencari kebaikan orang lain, mencari kekurangannya diri. Kalau kepalanya sendiri gatal, digaruk dulu. Jangan malah menggaruk kepalanya orang lain, akhirnya jadi borok nanti. Allahumma. Ibu-ibu ini fasihnya luar biasa. Aduh, itu di Jawa, bukan di sini. Kalau di sini lebih. Ini kalau membaca, masya Allah. Kalau dapat ibu yang telaten, biasanya luhur sampai asal itu bisa dapat 3 RT. Membaca ini tertib. Nanti sholatnya asar agak diakhirkan, ini seluruh kampung bisa dibaca semua. Allahumma. Ini ibadah Pak. Sholatnya belum bisa khusyuk, tapi kita selalu berprasangka baik kepada orang lain, itu sudah ibadah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, angkatlah derajatku. Kita di luar sholat menghargai orang lain, mengangkat orang lain, rendahkan dirinya sendiri. Wah, warzuqni, berilah rezeki kepadaku. Kalau sudah dapat rezeki, jadilah orang yang suka berbagi. Oh, ya Allah. Loh, ini kan yang ketiga. Ciri-ciri orang takwa apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum, dan sebagian rezeki kami yang akan kami berikan kepada kalian, berikanlah, infakkanlah. Intinya ciri-ciri orang takwa itu orang yang dermawan, orang yang lumah. Kalau ada orang kaya kok pelit, kira-kira masuk dalam kategori ini enggak? Oh, sebaik orang kalau nyumbang nggak seberapa, senangnya ngatur. Itu di daerah sana yang ketularan daerah sini.
Ada nggak kira-kira keluarnya nggak seberapa tapi suka ngatur, kasih di depan nggak tanggung jawab, di belakang cuma ngerepotin, pelitnya luar biasa. Allahumma. Maaf Pak, ini orang-orang yang dermawan ini nanti masuk surganya akan lebih awal daripada orang alim, daripada orang yang jihad di agama Allah, dan daripada haji yang mabrur. 4 golongan ini nanti berlomba-lomba akan masuk surga, tapi yang dimasukkan pertama adalah golongan orang-orang yang dermawan. Allahumma. As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dengan yang dermawan dekat Allah, yang dermawan dekat manusia, yang dermawan dekat dengan surga, yang dermawan jauh dengan salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah, kulli mujahidin billah bi ahlil bahri ya Allah. Orang pelit jauh Allah, orang medit jauh dengan manusia, orang bakhil apa? Jauh dengan surga, orang bakhil dekat dengan salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah, kulli mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian pilih warhamni wasburni warfa'ni warzuqni, yang nomor 6 apa? Wahdini, tunjukkan aku. Di luar sholat kita mudah menunjukkan pada orang lain. Ada orang yang mau tersesat, tunjukkan. Ada orang yang kerepotan, belum dapat kerjaan, bagaimana bisa mendapatkan solusi. Pak Lurah tahu rakyatnya gimana? Oh, tanggap sasmito kalau orang Jawa. Wa'afini, sembuhkan aku. Maka di luar sholat kalau ada orang sakit mau tengok, bukan hanya menengok tapi mau bantu. Jangan ada tetangganya yang sakit mau berobat kita nggak mau bantu. Itu kira-kira orang takwa enggak? Syukur. Tengok rumah sakit ini habis berapa? Biar aku yang mikir. Nah, Pak Lurah misalnya gitu. Habis berapa? Biar aku yang mikir. Mikir dong. Enak kan? Loh, kan sudah ada BPJS. Itu kan sifatnya yang dari pemerintah. Tapi yang sifat kemanusiaan sebagai husnul jiwa, baik kepada tetangga,
Orang tengok orang sakit itu yang paling tepat nomor 1 mendoakan, nomor 2 membantu kerepotannya yang sedang sakit. Ini kebanyakan salah. Orang yang sakit di ICU bawa parcel. Coba tipes bawa parcel. Udah bawahnya kardusnya. Ya Allah. Saya pernah sakit sampai kurang lebih seminggu. Teman saudara datang. Terus kamu ingin apa? Ingin sehat. Enggak, kalau ingin makan yang enak bilang. Percuma kemarin waktu sehat gak ada yang nawarin makan enak. Kenapa sekarang sakit banyak yang nawarin? Kenapa nunggu sakit? Itu kan orang bodoh, betul nggak? Karena ingin memberikan, dia berikan orang-orang yang sehat itu jangan nunggu sakit. Sakit itu merasakan sakit aja sudah tidak enak. Suruh makan. Kalau orang kampung, orang Jawa dulu kalau sakit disembelihkan ayam. Tapi nanti kalau orangnya sehat, nunggu kalau anaknya yang sakit. Nunggu bibirnya kering. Wa'afini, sembuhkan aku. Syukur saat lisan mengucapkan sembuhkan aku, hatinya minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan segala penyakitku. Gak usah disebutkan satu persatu, Allah tahu. Maksudnya Rabbi firli warhamni wasbirni warfa'ni wa'afini ya Allah, kolesterolmu ya Allah, aku sangat kurang. Ada enggak? Coba kalau yang kakinya gemuk-gemuk, warnanya kinclong itu, biasanya masih asam urat itu. Benar nggak? Kamu berobat boleh, tapi saat wa'afini, sembuhkan aku. Wah, ini semakin deras. Iya. Lanjut. Al-Fatihah. Barang monggo. Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, qasadana al-kafi, kafi, kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, kafi, qasadana al-kafi, wajadana al-kafi, likulillah. Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, qasadana al-kafi, al-kafi, likulil kafi, kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, qasadana al-kafi, kafi, likulil kafi, kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, qasadana al-kafi, wajadana al-kafi, likulil kafi, kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, qasadana al-kafi, wajadana al-kafi, likulil kafi, kafana al-kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbuna al-kafi, qasadana al-kafi,
kafi likuli kafi kafanal kafi wanimal kafi alhamdulillah. Cuma ini jarinya yang kecil atau jempolnya baca sholawat 3 kali, tiupkan, kemudian dimut, tidak bakal kehujanan. Apanya? Ya jarinya. Ya Allah, Allahumma hawalaina wa la alaina. Kalau Nabi yang berdoa ini otomatis. Ya untungane awak itu bisa pakai dosa, nggih. Mudah-mudahan meskipun banyak dosa diampuni oleh Allah Subhanahu. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbi zidni Astaghfirullah. Rabbana astaghfirullah minal khataaya ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan. Yes. Ya Allah, ada apa-apa. Ini mengetes kekuatan kita masing-masing. Kalau yang kiranya nggak kuat mau pulang silahkan, tapi pulang yang bahasa kuyup, di sini bahasa kuyup. Tapi kalau di sini insya Allah mendapatkan berkah. Allahumma amin. Kalau yang mau mundur pulang ya sudah silahkan. Tadi sudah nggak bawa payung, anggapannya rumah sane. Maka kita tidak boleh meremehkan, menyepelekan kekuasaan Allah. Diberi hujan seperti ini kadang sudah mengeluh, padahal hujan ini diminta. Iya enggak? Nyuwun paringi panas, nyuwun udan paringi udan, nyuwun panas paringi udan, karo panas bareng malah muni udan keprek. Ya Allah. Sendiri saya sudah ada 1 jam untuk lupa, terus 1 jam. Nah, kalau terlalu lama kurang baik. Saya insya Allah masih kuat, tapi masih capek. Gak apa-apa, mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan hatinya. Saya pesan terutama kepada adik-adik yang aktif di organisasi terutama NU, rapatkan barisan NU-nya yang ada di Pagar Nusa, yang ada di Ansor, Fatayat, Muslimat, beserta seluruh batomnya, rapatkan kembali barisan NU. Setuju? Cuma harus berhati-hati. Sopir NU itu sebetulnya harus seperti sopir kereta. Apa yang disebut masinis kereta itu, gerbongnya banyak tapi berhentinya jelas. Kalau tidak di stasiun tidak mau berhenti. Jangan kira-kira ada jalan pintas belok. Paham? Soalnya kalau dalam suasana seperti ini
kelihatan masih luar biasa kekompakannya, tapi menghadapi 2024 hati-hati. NU itu biasanya senang ngumpul tapi belum bisa berbaris. Betul? Padahal organisasi yang kuat ketika barisan ini kuat, loyalitasnya tinggi. Apa? Kesetiaan terhadap organisasi. Meskipun secara pribadi tidak setuju, tapi ketika organisasi betul memutuskan, kita harus mau mengikuti. Biar NU itu nasibnya tidak seperti daun salam. Tahu daun salam? Daun salam itu untuk apa, Bu? Untuk bubur, untuk masak, untuk budak. Rasanya tidak puas kalau belum dapat daun. Tapi kalau sudah masakannya jadi, waktunya dihidangkan, yang dibuang pertama apa? Kita jangan mau dijadikan daun. Jangan. Maka hati-hati besok kalau memilih. Terserah, tapi jangan sekali-kali organisasi dibawa-bawa. Boleh kemana-mana, tapi jangan di mana-mana. Sekarang masih kelihatan kompak, tapi setahun lagi sama-sama hijaunya. Nanti ada yang bicara, saya kan hijau tua, dia kan hijau muda. Ya Allah, yang hitam biarkan tetap hitam. Amin. Alaikum bisawadil a'lam. Gitu. Mudah-mudahan tambah kuat. Terutama saya menganjurkan poinnya yang semangat ya Bu ya. Ya lana ya lana mudah-mudahan hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, keturunannya salih dan salihah, diberi keselamatan baik dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Kurang lebih demikian, ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala yuwaffiquna lima huwa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.